Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra. Oke, kita balik lagi. Kalau kemarin kita sudah mencoba menggunakan beberapa case Excel dan menjawabnya atau memecahkan masalahnya menggunakan AI ChatGPT. Nah, di video berikutnya ini kita akan melanjutkan juga tantangan kita, yaitu mengerjakan case-case atau masalah-masalah Excel dibantu atau mengerjakannya menggunakan AI yang kita berikan perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Oke, oke, kita lanjut ya. Nah, ingat ya, sebelum kita memulai mengerjakan tugas Excel, kita harus tahu dulu komponennya untuk bertanya kepada AI gitu ya. Dan saya akan mengulang lagi. Ada formula atau rumus prompt atau cara untuk bertanya dengan AI, yaitu yang sudah saya rumuskan, sudah saya buat ya, yang seperti ini. Struktur prompt AI untuk Excel ya, khusus. Jadi saya sudah mencobanya beberapa kali, mentes, bahkan di video kemarin pun sudah saya coba tes juga. Dan ini sudah sepertinya yang paling mendekati struktur prompt untuk AI bertanya tentang seputar Excel gitu ya. Apa aja? Itu ada 3 komponennya, yaitu konteks, yaitu memvisualisasikan data Excel dalam bentuk teks atau kalimat. Karena nanti bertanyanya menggunakan teks ya. Jadi gimana caranya kita menggambarkan, mendeskripsikan tabel data itu dalam bentuk teks. Nah, itu namanya konteks, saya sebutnya konteks. Dan yang kedua adalah tujuan atau goals. Goals ini adalah gimana caranya kita mendeskripsikan keinginan kita atas sebuah data tersebut. Kita ingin mengambil data kah, merubah format kah, atau mengkali kah, atau membagi kah, atau mengurangi kah. Nah, itu adalah tujuan kita dalam pengerjaan Excel-nya. Oke, konteks, tujuan, dan yang ketiga adalah tugas atau task. Ya, tugas ini adalah perintah yang akan kita berikan kepada AI, kepada ChatGPT misalkan AI-nya untuk melakukan tugas yang kita inginkan sesuai dengan goals kita ya. Jadi apa sih yang baik atau rekomendasi apa sih dari AI ini yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah Excel kita. Nah, seperti itu ya. Strukturnya seperti ini, mari akan kita coba implementasikan, akan kita coba terapkan. Oke. Kita lanjut. Nah, oke. Mari kita lanjut ke case berikutnya atau problem berikutnya. Nah, di sini ada sebuah tabel ya, di kolom F dan kolom G. Di sini ada tanggal. Nah, di setiap tanggal ini di kolom G-nya kita mau tahu total transaksinya. Jadi setiap tanggal ini ada berapa kali transaksi ya. Di sini ada tanggalnya, ini ada transaksinya, bukan jumlah pembeliannya ya, tapi tanggal itu ada berapa kali transaksi, gitu ya. Paham pertanyaannya ya. Jadi di tanggal itu ada berapa transaksi, bukan jumlah pembeliannya. Oke. Jadi ada berapa kali transaksi nih. Nah, gitu ya. Kalau yang sudah jago tadi saya bilang mungkin tahu nih caranya seperti apa. Tapi anggaplah asumsinya ya teman-teman di sini adalah seorang pemula yang nggak tahu, yang belum tahu apa-apa. Nah, gimana cara menyelesaikan masalah ini ya? Jadi kalau ada data di sini, ada tanggal penjualan dan kita diminta setiap tanggal ini ada berapa transaksi, pakai rumus apa gitu kan ya. Nah, kalau kita bingung nggak usah repot ya, kalau bisa bertanya ngapain mikir kan gitu ya. Mari kita masuk ke AI-nya atau ChatGPT. Mari kita lakukan pertanyaan penulisan prompt. Tadi ingat struktur prompt itu ada 3, yaitu konteks, goals, dan task atau tugas. Mari kita buat dulu konteksnya. Kita akan memvisualisasikan datanya dulu ya sebagai konteks itu sendiri. Oke. Kita tulis, saya memiliki data Excel ya. Data Excel dengan sebagai berikut. Dengan data Excel sebagai berikut gitu ya. Sebagai berikut. Nah, titik koma, kita shift enter ya untuk turun ke bawah, atau mau diterusin juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, kita akan menjelaskan bahwa dari data tersebut kita mau ngapain gitu ya. Tapi kan kita ini di tahapan konteks ya. Kita akan mengambil dulu atau menggambar, memvisualisasikan datanya dulu ya. Saya memiliki data Excel sebagai berikut. Nah, di kolom pada kolom B2 sampai B3
36 ya. B2 sampai 36 berisi tanggal. Nah, berisi tanggal ya, tanggal penjualan. Nah, titik. Kita shift enter lagi, turun ke bawah. Nah, ini kita mau menjelaskan lagi. Nah, ya menjelaskan lagi. Kan datanya ada beberapa kolom ya yang mau kita gunakan gitu ya. Nah, pada kolom. Nah, berikutnya kita kan mau menjelaskan kolom sebagai kolom triggernya atau kolom kuncinya atau key-nya yang mau kita hitung nanti tanggal-tanggal tersebut, berapa kuantitinya, count-nya gitu ya. Pada kolom mana? Itu kolom F. F2 sampai F16 gitu ya, sampai 16 gitu. Oke. Nah, pada kolom F2 sampai kolom 16 berisi apa? Berisi tanggal yang berisi tanggal yang tidak double gitu. Maksudnya tanggal yang memang tanggal tidak duplikat gitu ya. Tanggal yang tidak duplikat. Nah, kenapa dikasih penjelasan kayak gini? Karena nanti biar tahu bahwa si AI-nya pada kolom B2 ini berisi tanggal penjualan yang mungkin bisa jadi ada duplikasi tanggal atau ada data duplikat tanggal tersebut gitu. Sedangkan pada kolom F2 di sini berisi tanggal juga sama, tapi datanya tidak ada yang duplikat. Nah, ini pembedanya tanggal pada setiap kolom tersebut gitu ya. Kenapa ditulis seperti itu gitu. Karena memang pada datanya seperti itu. Oke, kita lihat di tabel Excel-nya ya. Nah, lihat nih. Di tanggal sini memang keterangannya atau kita kan memvisualisasikan tabel ini ya sesuai dengan apa adanya bahwa di tanggal sini ya ini di kolom B ini berisi tanggal tapi memang isinya bisa jadi tanggalnya double. Nah, kalau di kolom F ini ya F2 sampai F16 ini ya tanggalnya fix, nggak ada yang double, bahkan ini tanggalnya berurutan ya tanggal 1 sampai tanggal 15 gitu kan ya. Nah, gimana caranya kita memvisualisasikan itu dalam bentuk teks atau pertanyaan tadi atau kalimat. Nah, ini tadi kita balik lagi ke AI-nya. Nah, ini seperti ini. Ini sudah memenuhi konteksnya. Nah, sekarang kita masuk ke goals-nya, kebutuhan kita. Nah, gimana ya? Saya ingin menghitung jumlah kuantiti tanggal pada kolom B sesuai data tanggal pada kolom F. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya apa? Saya ingin menghitung jumlah kuantiti tanggal di kolom B ini pada kolom B sesuai dengan tanggal pada kolom F. Nah, bingung? Mungkin AI juga bingung. Mari kita kasih contoh, biar dia nggak bingung. Contohnya, kasih tahu dulu, misalkan sel F2-nya berisi tanggal, nah kita tulis misalkan berisi tanggal 01, tadi berapa, 10, 25, gitu ya. Sorry, 25. Nah, bersih tanggal di sini, maka hasil yang saya inginkan adalah misalkan 5. Nah, ini adalah kuantitinya. Berarti ada 5 kuantiti atau 5 transaksi yang terjadi pada tanggal 1 bulan 10 tersebut gitu. Ini contohnya ya. Ini contohnya untuk memperkuat gitu. Oke. Nah, konteksnya sudah, goalsnya sudah gitu ya. Nah, tinggal kita kasih tugasnya, sama tugasnya. Tinggal kita copy aja sama yang atas gitu, yang sebelumnya ya. Rumus atau fitur Excel apa yang sesuai dengan ini ya. Excel saya menggunakan bahasa Inggris dengan titik koma sebagai pemisah rumusnya. Tinggal kita paste di sini. Nah, oke. Sudah. Ini tugasnya. Oke, ini tugasnya. Ini goalsnya dan ini adalah konteksnya. Oke, sudah semua lengkap. Kita enter.
Oke, kita lihat apakah dia menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, untuk menjumlah kemunculan tanggal. Oke, bahasanya kemunculan ya. Tertentu dari kolom ini, kamu bisa menggunakan conif. Woi, conif tuh ya. Rumusnya adalah seperti ini. Ya, kalau kita mau pelajari boleh. Ya, conif itu untuk apa? Conif itu untuk menghitung berapa kali ya kemunculan. Dia pun ngasih catatan penting ya. Format tanggal di kolom B dan F harus sama persis nih katanya nih, gitu ya catatannya sebagai tipe tanggal. Nah, oke. Mari kita coba aja dulu ya. Kita copy yang ini. Boleh seperti ini di blok di Ctrl C atau pilih salin kode. Tuh, boleh ya. Nah, kita pindah ke data Excel-nya. Nah, data Excel-nya kita taruh paste dulu di kolom yang ingin kita tampilkan hasilnya di sini ya. Tinggal kita copy paste, Ctrl V paste. Nah, seperti ini. Ya. Kalau kita lihat sebelum kita enter, sintaknya sudah mengarah pada referensi kolom yang sudah kita tentukan tadi ya di kolom B. Nah, luar biasa nih, harusnya sih hasil tepat ya, harusnya. Tapi kita lihat apakah benar sesuai dengan kebutuhan kita. Mari kita enter. Nah, satu ya, kita tarik dulu biar semua dapat jawabannya ya. Terus seperti ini. Nah, ini kita nggak tahu nih bener apa enggak. Nah, cara untuk mengeceknya bener atau enggak, mari kita cross check. Nah, kita sampling dulu tanggal 1 Oktober ya. Kita bikin filter dulu di sini ya. Oke. Nah, tanggal 1. Lihat, tanggal 1 ada 1 ya. Oke ya. Mari kita tes yang tanggal lainnya deh. Takutnya itu kebetulan. Nah, kita lihat mana. Yang tanggal 2 deh. Ini ada 5 nih tanggal 2. Tanggal 2 Oktober 2025. Nah, mari kita filter di sini. Tanggalnya tanggal 2. Nah, lihat. Ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Jawabannya tanggal 2 tadi ada 5. Oke, berarti rumusnya berjalan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, mantap ya. Jadi bayangkan teman-teman ini nggak bisa Excel, baru pemula, diminta menyelesaikan masalah tadi, menghitung kuantiti, kemunculan. Nggak tahu rumusnya, kalau yang udah jago pasti tahu, oh conif itu. Nah, itu buat yang tahu, buat yang jago. Tapi buat yang belum pernah menggunakan Excel atau yang masih levelnya pemula, dasar, pasti bingung. Nah, kalau bingung, nggak perlu repot mikir, lebih baik bertanya. Cukup ngafalin formula promnya aja tadi. Konteks, goals, dan task. Seperti itu. Dan ini menjawab. Oke? Dan kalau untuk membuat total, rasanya semua tahu ya. Kita ketik dulu sum. Kita blok datanya. Nah, ini ya, 35 data. Bener ya, ada 35 data. Nah, ya. Kalau ini rasanya nggak perlu nanya ke AI, rumus untuk menjumlah. Sum itu kayaknya udah jadi dasar rumus paling basic lah, paling pemula untuk pengguna Microsoft Excel ya. Tapi kalau teman-teman pun ada yang nggak tahu rumus apa untuk menjumlah ini, bisa juga nanya di AI ya. Gampang tadi nanyanya ya, saya punya data di kolom G, dari kolom ini sampai kolom ini, saya ingin menjumlah data tersebut, gitu ya. Udah, ntar pasti rumusnya dikasih, gitu. Tapi saya asumsikan kalau rumus sum, teman-teman sudah pada tahu, oke? Jadi, kita maksimalkan, kita harus berkembang, bertumbuh, dan berdampingan juga nih dengan AI, biar proses belajar kita, cara kerja kita lebih efisien, lebih efektif, dan lebih maksimal. Seperti itu ya. Oke? Mungkin teman-teman yang punya pendapat atau punya prompt khusus atau punya formula khusus atau punya pertanyaan khusus atau case tertentu, boleh di kolom komentar, nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, cukup dari saya di video kali ini. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau bisa bertanya, ngapain mikir. Goodbye. Assalamualaikum.